Radio, Finance Indonesia Internet Radio Channel. Salam sejahtera untuk Finance Indonesia People. Saya Sokrates Rudi Sirait PhD dari Asia Strategic Advisory. Pada kesempatan ini bersama dengan Bapak Elisa Runumban Toruan, EVP Finance dan Group CFO dari Garuda Indonesia Tbk. Selamat siang Pak Elisa. Selamat siang Pak. Apa kabarnya ini Pak? Baik. Ya. Pada kesempatan ini kami hendak menanyakan beberapa hal terkait dengan Garuda maupun pandangan-pandangan Bapak selaku dari top manajemen dari Garuda mengenai kondisi pasar di dunia maupun kondisi pasar terkait dengan penerbangan di Indonesia juga. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini juga dapat memberikan manfaat bagi para investor, trader maupun publik dari yang berminat maupun melakukan investasi di saham Garuda. Pertanyaan pertama Pak, terkait dengan kondisi pelemahan pasar global, bagaimana kira-kira pandangan Garuda dan bagaimana Garuda menyikapi hal tersebut? Baik, jadi memang kalau kita lihat beberapa analis yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi global akan melemah mulai sekarang maupun sampai tahun depan, terutama didorong oleh pelemahan ekonomi Eropa maupun Amerika. Tentu kita sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penerbangan juga mempersiapkan diri untuk mengantisipasi hal ini. Nah, cuman mungkin yang tadi saya mau coba komentari mengenai industri ini sendiri. Industri penerbangan, khususnya untuk Indonesia dan juga mungkin Asia secara umum, ini menjadi motor daripada pertumbuhan industri, ya, seperti yang dikatakan oleh Ayata kemarin ini, bahwa pertumbuhan pasar sebenarnya akan didorong oleh region ini. Kita juga melihat bagaimana sekarang ini investor asing sangat tertarik untuk mengembangkan bisnis ini di Indonesia. Beberapa indikasi kita bisa lihat misalnya ketertarikan dari beberapa investor maupun pelaku industri yang mau masuk ke Indonesia. Dan juga bagaimana misalnya dari negara-negara asing ingin juga mendorong Indonesia untuk masuk kepada open sky policy. Nah, semua ini kan sebenarnya adalah dilihat dari potensi market yang kita miliki di Indonesia. Nah, kita Garuda yang sudah ada di market ini cukup lama, lebih daripada 62 tahun, ya tentu adalah mempunyai keuntungan. Ya, itu adalah pertama kita mempunyai jaringan dan kita juga punya pengalaman mengenai market ini. Nah, mengenai kembali pertanyaan tadi, apa yang kita lakukan, maka ada dua aspek sebenarnya yang kita lihat dari sini. Aspek yang pertama adalah dari sisi cost structure. Umumnya dampak daripada pelemahan ekonomi global itu adalah terhadap harga fuel. Dan fuel ini adalah merupakan cost structure cost komponen daripada airline yang cukup besar. Maka itu yang kita harus lihat ke depan bagaimana mensiasatinya. Nah, fuel sendiri kalau kita lihat di Garuda, kalau itu untuk internasional kita ada namanya fuel surcharge, artinya kita bisa pass through kenaikan daripada fuel itu kepada penumpang. Sedangkan untuk yang domestik kita tidak mengenal lagi yang namanya fuel surcharge. Maka ini yang kita harus kelola secara baik-baik, yaitu dengan model yang namanya revenue management, ya. Nah, itu banyak memang detailnya, tapi yang jelas adalah pengalaman kita tahun 2008, saya kira harga fuel dari sekitar 40-an menjadi 140 dalam periode yang sangat pendek. Kita bisa lolos, dan bahkan Garuda adalah one of out of 5 di dunia yang profitable pada saat itu. Nah, pengalaman itu yang kita bawa ke depan, tentu harusnya lebih baik. Komponen yang kedua daripada pengaruh dari pelemahan ekonomi dunia ini tentu adalah kepada top line. Nah, tentu akan berpengaruh kepada
mungkin turunnya proyek pertumbuhan daripada pasar, atau yang kedua juga mungkin orang juga akan lebih memilih misalnya LCC karena affordability ya dari sisi cost structure daripada perusahaan. Nah, dalam hal ini juga sebenarnya kita melihat di Indonesia, karena kita adalah satu-satunya full service airline, memang ada segmen yang khusus untuk full service ini yang sekarang ini sebenarnya yang tidak sensitif terhadap, yang tidak terlalu sensitif terhadap harga daripada tiket. Nah, itu segmen itu sebenarnya masih cukup bagus bagi kita. Nah, di sisi lain pada saat yang sama kita memang mengembangkan CityLink untuk masuk kepada LCC, dan ini sangat agresif dari sisi pengembangannya ke depan, sehingga dari kedua sisi kita sudah melihat ada beberapa hal yang kita harus lakukan dengan berpikir kepada worst case scenario. Jadi itu sudah kita pikirkan. Nah, di sisi lain juga kita masih percaya bahwa pertumbuhan daripada industri ini masih sangat tinggi untuk tahun depan, dan itu tentu adalah kita harus manfaatkan kesempatan itu. Baik, jadi dari penjelasan Bapak kelihatannya Garuda melihat bahwa pasar domestik kemudian juga pasar di Asia masih potensinya masih cukup besar, kemudian terkait dengan kenaikan fuel, melihat dengan studi kasus di 2008 Garuda mampu mengatasi hal tersebut, maka kurang lebih dalam kondisi pasar sekarang juga Garuda pasti akan memang ada beberapa hal teknis lah. Jadi sebagai contoh misalnya dalam hal mengantisipasi fluktuasi harga fuel, misalnya yang biasanya kita hanya melakukan fuel hedge sekitar 10% daripada konsumsi kita, kemungkinan kita akan tingkatkan mungkin sampai 15% atau 20%. Nah, tentu ada cost-nya kalau kita melakukan fuel hedge, tapi ya tidak terlalu membebani kepada penumpang. Nah, di sisi lain memang domestik memang sangat potensial, tapi internasional juga kalau kita lihat jumlah penumpang yang in and out Indonesia cukup besar juga. Kalau Garuda sebenarnya sangat simpel ya. Kalau kita bisa dapatkan misalnya 30% saja dari seluruh orang Indonesia yang berpergian ke luar negeri, itu marketnya sangat besar. Ya, karena di dalam industri penerbangan Indonesia sangat unik, jadi sangat balance antara outgoing sama incoming. Ya, jadi kalau kita bisa dapatkan 30% saja, itu marketnya cukup besar. Yang selama ini ya banyak kan ya orang menggunakan jasa penerbangan yang lain. Baik Pak, kalau dari sisi kinerja sendiri dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan di 2011, kira-kira apakah pencapaian kinerja di 2011 bisa tercapai dengan baik? Kemudian bagaimana dengan di 2012? Ya, memang tahun ini kan belum selesai ya. Jadi ya terlalu dini untuk saya mengatakan bisa atau tidak dicapai gitu ya. Yang bisa saya katakan adalah progres sampai dengan misalnya bulan Agustus, boleh dikatakan kita melampaui daripada apa yang kita targetkan. Dan yang kedua juga pertumbuhannya on year juga sangat signifikan dari semua indicators. Jadi baik itu dari sisi pertumbuhan penumpang yang lebih dari 30%, sementara market bertumbuh 15%. Kemudian dari sisi pertumbuhan revenue yang sangat signifikan, demikian juga pertumbuhan daripada bottom line sendiri. Jadi 2012 optimis bahwa Garuda juga akan mencapai satu pertumbuhan yang bagus gitu ya? 2012 ya kita melihat akan lebih bagus dari 2011. Very simple reason, kalau kita lihat kan 2010 itu adalah merupakan investment year bagi Garuda, di mana kita benar-benar put a lot of investment di dalam membangun capacity dan juga dari sisi product improvement. Nah, kita mulai capitalize investment yang kita lakukan di tahun 2010. Nah, sekarang ini kan tahun 2011 ini adalah tahun pertama kita mulai capitalize investment yang kita lakukan di tahun 2010 ini dan sudah menunjukkan hasil. Nah, inersia ini kalau bisa kita maintain, maka tentu di 2012 akan lebih baik. Karena apa? Resources kita sudah tersedia, infrastrukturnya lebih baik, kemudian juga dari sisi persepsi market, dari sisi kualitas produk daripada Garuda mulai baik.
Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak lebih baik untuk tahun 2012. Kalau dari kondisi mata uang rupiah Pak, dengan adanya fluktuasi dari nilai tukar gitu, apakah kondisi bila rupiah katakanlah mengalami pelemahan sampai dengan 10.000 memiliki pengaruh terhadap permintaan atau maupun terhadap cost structure yang ada di Garuda? Nah, ini agak unik bagi kita. Jadi kalau kita lihat kan Garuda ini ya domestik sedikit lebih besar dibandingkan dengan internasional kita dari sisi kontribusi revenue terhadap total Garuda. Dan kalau kita lihat ya domestik adalah dalam rupiah, yang internasional adalah dalam mata uang asing. Demikian juga expenses kita banyak juga dalam mata uang asing. Nah, pengalaman kita dari beberapa tahun terakhir ini kita mengamati bagaimana sebenarnya gap daripada forex terhadap antara income dan expenses, antara revenue dan expenses. Nah, dari sini yang selalu kita lakukan adalah sebenarnya semacam bagi kita sebenarnya karena quite balance itu kayak natural hedge. Jadi apakah naik atau turun rupiah sebenarnya juga bagi kita dampaknya itu kita selalu antisipasi dengan memikirkan gapnya berapa. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi setiap bulan kita lihat gapnya berapa, maka kita akan membeli forex sebanyak itu. Jadi ya tidak benar-benar kita melakukan hedge dari sisi forex. Nah, tapi kalau kita lihat juga sebenarnya rupiah justru menguat dalam beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Dimana dengan itu maka yang karena revenue kita lebih besar di rupiah, maka itu tentu akan menjadi sangat baik dari sisi pembiayaan daripada cost kita yang berbasiskan forex. Kemudian Pak, kalau dilihat dari harga saham Garuda, gimana kira-kira pendapat Bapak antara katakanlah harga saham yang sekarang ini apakah sudah fully mencerminkan sesuai katakan dengan kinerja atau gimana? Ya, ini memang ini bukan kompetensi kita mengkomentari ya, tapi kalau saya lihat sih ya harga saham Garuda sekarang ini menurut saya sih sangat murah ya jadinya. Jadi ya terlepas dari apa yang menjadi backgroundnya, tapi ya harga sekarang ya sangat murah. Dari rasio apapun misalnya kita tinjau, apakah itu misalnya EV/EBITDA, kemudian juga dari sisi metode yang lain gitu ya. Jadi ya harga sekarang ini ya sangat murah ya dibandingkan dengan misalnya peers kita. Kita kan problemnya untuk Garuda masuk ke bursa, kita menjadi yang pertama dari airline. Sehingga mungkin kalau kita lihat dari sisi domestik nggak bisa dibandingkan dengan siapa-siapa. Tetapi kalau misalnya kita mau bandingkan dengan misalnya tetangga kita yang sudah juga public listed companies, ya sebenarnya bisa dibandingkan rasio-rasionya ya. Yang kedua juga kalau kita lihat dari sisi market di mana kita berada, ya Garuda ini kan berada di market yang sangat unik ya. Jadi population sangat besar, penetration dari industri terhadap market masih sangat rendah. Tetapi juga di sisi lain there is no substitute terhadap airline ini. Ya, negara kita negara kepulauan ya. Jadi the only way dari sisi connectivity ya orang by sea atau by air. Nah, tetapi kalau sekarang ini ada orang yang misalnya mau pergi ke Medan harus naik kapal laut misalnya berhari-hari gitu ya, sementara bisa naik pesawat hanya dengan 2 hari. Berbeda misalnya kalau kayak di Eropa kondisinya akan berbeda. Orang sekarang mungkin memilih naik Eurotrain daripada naik pesawat. Atau mungkin di Cina yang mereka akan membangun high speed train gitu ya. Maka itu bisa menggantikan peran daripada airlines. Tapi di Indonesia karena kita negara kepulauan ya, maka itu tidak ada substitute. Dan juga data menunjukkan dari beberapa tahun terakhir ini ya lebih dari 60%, hampir 70% penumpang penerbangan itu sebenarnya adalah over the water. Artinya menghubungkan pulau. Ya, sangat sebenarnya hanya sekitar 30% yang di dalam satu pulau. Baik Pak. Kemudian terkait dengan rencana dan strategi bisnis Garuda ke depan, katakanlah 3 tahun ke depan gitu, apakah konsentrasinya nanti akan lebih di
di Citylink atau pada market yang premium atau kira-kira bagaimana? Jadi kita sebenarnya udah mempunyai rencana kerja 5 tahun yang kita sebut dengan Quantum Leap. Jadi Quantum Leap ini kita ada 7 strategi ya. Jadi 3 strategi pertama mengenai where we are in. Itu adalah pertanyaan mengenai fokus di mana. Fokus kita adalah di domestic market untuk full service atau premium airline, premium market. Kita sangat unik, jadi nggak ada kompetisi. Itu yang akan tetap kita maintain dan bahkan juga enlarge. Yang kedua adalah international market. International market ini ya memang kita bersaing dengan pemain-pemain besar di region ini karena the best airline itu semua berada dekat-dekat kita. Nah, apa yang kita lakukan adalah to provide air transportation the most efficient way untuk Indonesia. Nah, kalau kita lihat apa yang berbeda. Kalau dulu kan kita terbang misalnya Jakarta, Singapura, Hong Kong, Jakarta, Singapura, Beijing, ya sekarang semua itu Tokyo gitu ya. Ya, ini sebenarnya sejak beberapa tahun terakhir ini seluruhnya penerbangan kita yang internasional itu adalah direct flight. Jadi kita tidak ada lagi hub di luar Indonesia. Memang tujuan kita adalah bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dengan membangun Jakarta ini sebagai hub daripada kegiatan ekonomi. Dan itu kita lihat sih mulai berkembang ya dengan acceptance daripada market terhadap Garuda. Hanya dari sisi efisiensi saja. Nah, yang kedua tentu adalah ya kita mengembangkan produknya, yaitu yang kita sebut dengan Garuda Indonesian Experience, yang nanti akan saya jelaskan di strategi berikutnya. Jadi yang kedua adalah market internasional, to provide the more efficient way untuk orang in and out Indonesia ya. Dan internasional juga salah satu yang unik adalah untuk beberapa incoming sekarang ini Garuda memberikan yang namanya immigration dan visa on arrival on board, sehingga penumpang itu ya turun dari pesawat tinggal ngurusin bagasi ya. Itu sangat unik bagi Garuda. Yang ketiga mengenai where we are in adalah di LCC market. Jadi budget traveler itu adalah sebenarnya kontributor terbesar terhadap pertumbuhan daripada air transportation. Nah, kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir ini itu di atas 20% pertumbuhannya. Nah, mulai tahun ini kita melakukan investasi besar-besaran untuk mengembangkan Citylink. Dan Citylink ini adalah sebenarnya merupakan vehicle kita untuk penetrasi market LCC. Sehingga kita benar-benar ada segmentasi, jangan sampai kita menarik Garuda ini untuk penetrasi ke LCC. Tapi biarlah Garuda ini tetap di premium market. Nah, Citylink yang kita kembangkan ke LCC. Very simple reason, we need to have the best structure untuk masuk ke LCC. Dan kalau kita lihat misalnya perbedaannya adalah ya satu pesawat kita yang untuk Garuda ini kan misalnya pesawat yang sama hanya 160 seat, sementara orang lain pesawat yang sama besarnya dengan lebih dari 200 seat. Nah, itu kan berarti kan sementara orang lain bisa membawa penumpang 200, kita hanya maksimum membawa 160. Nah, masalahnya apakah orang membayar gitu ya premium terhadap itu perbedaan jumlah seat itu. Nah, itu adalah sebenarnya masalah segmentasi. Itu adalah where we are in. Yang kedua itu adalah mengenai how. Ada 2 strategi kita. Strategi yang pertama itu adalah kita tetap konsisten untuk merenew pesawat kita ya. Saat ini rata-rata umur pesawat kita itu adalah sekitar 7 tahun, yang dulunya adalah di atas 13 tahun. Ya, kenapa kita memerlukan pesawat baru? Ada 2 keuntungan yang kita dapatkan dari pesawat baru ini. Yang pertama adalah akan berpengaruh terhadap cost structure yang lebih efisien, karena fuel consumption lebih efisien dan biaya maintenance lebih murah. Dan yang kedua memberikan comfort. Karena dengan pesawat baru itu tentu interior lebih bagus dan semua kebutuhan pesawat lebih enak dinikmati. Nah, itu adalah strategi pertama, kita akan tetap membawa pesawat-pesawat baru. Nah, yang kedua mengenai how-nya adalah yang tadi Garuda Experience. Jadi everybody can buy new aircraft, ya kan? Orang lain bisa. Kalau kita bisa mempunyai pesawat Boeing 737 next generation atau kita mempunyai Airbus 320 atau Airbus 330, orang lain bisa. Tapi yang membedakan adalah what is the uniqueness of the airline. Ini yang kita ciptakan dengan memperkenalkan Garuda Indonesia Experience.
Garuda Indonesia Experience ini sebenarnya kita kembangkan dari semua heritage Indonesia. Jadi kita mau membawa keindonesiaan ini. Nah, yang paling simpel sebenarnya adalah for Indonesian, they feel at home kalau mereka berada di pesawat Garuda. Tapi untuk foreigner, mereka begitu masuk ke pesawat Garuda merasa sudah berada di Indonesia. Itu yang kita mau inginkan. Nah, bagaimana caranya? Itu sebenarnya kita address 5 senses of the human, ya. Jadi what you hear, what you taste, what you see, dan lain sebagainya, 5 senses. Nah, 5 senses ini ya sebenarnya adalah apa-apa yang Indonesia. Jadi makanan Indonesia, ya, pakaian pramugari, pakai kebaya, pakai batik, musik yang ada di executive lounge ataupun di pesawat, musik Indonesia. Kemudian juga perilaku keramah tamahan Indonesia. Nah, itu definisi produknya. Delivery-nya kita definisikan di 28 touch point. Mulai dari pre-journey, pre-flight, on-board, post-flight, post-journey. Semuanya ada 28 touch point. Nah, semuanya kita definisikan dan juga kita monitor improvement-nya. Nah, implementasi ini yang membawa kita menjadi 4-star Skytrax rating. Tahun lalu kita udah menjadi 4-star. Nah, kalau ini konsisten kita lakukan, maka tahun 2014 kita harapkan kita menjadi 5-star. Jadi itu yang the second part of the strategy. Jadi tadi where we are in ada 3. Kemudian yang kedua how-nya adalah new fleet, kemudian Garuda Experience as a brand. Baru yang ketiga dari strategi ini adalah mengenai sustainability. Ini yang selalu menjadi pertanyaan gitu ya. Jadi kalau Garuda bisa profitable, bisa diterima oleh market atau bisa mendapatkan banyak award sekarang ini, apakah itu by accident? Apakah ada jaminan bahwa ini sesuatu yang sustainable? Maka sustainability ini kita melihatnya sebenarnya ada dari 2 fundamental daripada jangka panjang perusahaan. Yang pertama adalah cost structure. Itu very fundamental. We want to be the champion dari sisi cost structure. Kalau saat ini cost structure Garuda adalah the lowest among all full service airline. Tapi belum se-low yang namanya LCC. Ya. Tapi walaupun kita udah the lowest, kita masih melihat banyak room to be improved. Sebagai contoh adalah go to market model kita. Jadi kalau selama ini kan kita dependent terhadap indirect model. Jadi penjualan tiket ini semuanya melalui agen gitu ya. Slowly sekarang ini mulai kita perkenalkan direct. Apakah itu melalui internet, melalui call center, atau melalui town offices kita. Itu udah belum berkembang. Bukan hanya dari sisi cost structure yang lebih murah, tetapi juga kita dapat cash in advance. Jadi dari sisi cash flow akan lebih healthy. Nah, sustainability kan sebenarnya adalah being the most the best cost structure dan juga dari sisi cash flow-nya kuat. Itu kan sebenarnya dari sisi satu company untuk bisa sustainable. Nah, komponen yang kedua dari sustainability ini adalah dari sisi human capital strateginya. Nah, human capital management strategi kita itu kita benar-benar melihat bahwa kita harus bisa pertama adalah retain good people in the company. Kita harus bisa attract good talent dari luar untuk masuk ke Garuda. Dan yang ketiga adalah kita bisa memberikan perbedaan antara performer dan non-performer. Jadi pay performance. 3 komponen ini yang paling utama. Nah, karena kita melihat bahwa resources di industri ini sangat unik dan juga scarce, maka kita harus bisa memenuhi ini 3-tiganya secara jangka panjang. Nah, itu adalah 7 strategi kita untuk beberapa tahun ke depan. Baik Pak, jadi dari berbagai rencana dan yang telah Bapak sampaikan tadi, Garuda memang benar-benar siap dalam menghadapi pasar dan mengantisipasi potensi yang ada di pasar juga. Kemudian terakhir Pak, bagaimana dengan di 2012, apakah ada rencana corporate action yang terkait dengan pasar modal? Sebelum menjawab itu yang tadi, memang yang tadi saya cerita adalah lebih kepada strateginya, visi misi kita ke depan. Pada akhirnya kan sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah the ability to execute the strategy. Nah, ini yang sebenarnya yang kita sudah mulai terbangun kredibilitas beberapa tahun terakhir ini. Apa-apa yang kita katakan itu kita deliver, ya. What we promise we deliver.
Nah, khusus mengenai tahun 2012, memang kita ada beberapa corporate action yang akan kita lakukan. Nah, di Garuda ini kan sebenarnya banyak unpolished diamond, ya. Boleh dikatakan ya unpolished, kalau saya singkatnya adalah unpolished diamond, terutama adalah subsidiaries dan juga SBU atau Strategic Business Unit yang ada di Garuda. Kalau kita lihat misalnya GMF, Garuda Maintenance Facility, ya. Kalau kita lihat mereka itu adalah the largest maintenance, repair, dan overhaul provider di Indonesia. Ya, jadi basically nggak punya kompetitor, ya kan? Very simple misalnya, misalnya to give time to market. Jadi daripada orang harus bawa ini ke luar negeri untuk di repair, sehingga mereka kehilangan 1-2 hari productivity, ditaruh di GMF, tentu itu nggak hilang gitu ya. Not to mention competitiveness daripada sisi cost structure-nya. Nah, ini yang memang kita lihat potensi yang sangat besar di Garuda Maintenance Facility ini. Ini yang akan kita kembangkan. Area wisata juga kita lihat merupakan suatu unpolished diamond, di mana kita mempunyai bisnis hotel, kemudian juga travel bureau, dan semua bisnis-bisnis yang lain berkaitan dengan travel value chain. Ya, walaupun di sana itu kan sebenarnya yang paling besar sekarang ini masih catering provider. Ya, catering provider memang market leader di Indonesia. Nah, yang tahun depan secara spesifik yang kita sudah rencanakan dan ini juga sudah kita komunikasikan secara luas, itu adalah spin-off daripada Citylink. Ya. Spin-off dari Citylink. Ya, Citylink ini akan kita spin-off di dalam prospektus juga dulu sudah kita jelaskan rencana untuk spin-off ini. Nah, ini mudah-mudahan akan terjadi di tahun depan untuk spin-off. Sehingga kita harus mempunyai SIUP dan EOC sendiri untuk airline yang baru, ya. PT-nya sudah ada, PT Citylink Indonesia. Kita lagi mengurus SIUP dan EOC-nya, dan tahun depan ini akan menjadi perusahaan airline sendiri. Nah, tentu ini mempunyai potensi yang sangat besar, dan ya suatu waktu kita juga akan bawa ke bursa juga nanti Citylink-nya ini. Corporate action yang kedua yang sudah direncanakan adalah kita akan melakukan kuasi reorganisasi. Ya, kita harapkan laporan keuangan tahun buku 2011 ini akan kita pakai sebagai basis untuk melakukan kuasi reorganisasi. Karena kalau enggak, kita tidak akan mempunyai dividen atau pembagian dividen. Ya. Nah, ini tentu tidak baik bagi dari perspektif dari investor, karena kita masih mempunyai cumulative loss dari beberapa puluh tahun yang lalu yang kita carry forward, sehingga kita harus bereskan ini. Nah, itu yang kita akan lakukan mungkin di awal 2012, sehingga kita harapkan 2013 kita sudah bisa membagikan dividen kalau perusahaan ini. Jadi tadi ada rencana divestment dari Citylink, kemudian ada kuasi organisasi, kemudian ada satu lagi rencana untuk pengembangan dari anak perusahaan ya. Salah satunya yang paling utama mungkin GMF ya. Baik Pak, terima kasih Pak Elizar atas waktu yang disediakan. Demikian Finance People Indonesia. Bincang-bincang kita dengan Pak Eliza mengenai kondisi dan kinerja Garuda serta rencana-rencana yang terkait. Semoga dengan diskusi ini Finance Indonesia People dapat menarik manfaat, kemudian melihat value yang masih tersedia, ya, upside yang tersedia di saham Garuda, dan bisa mengambil keputusan yang tepat di dalam investasi Anda. Demikian, salam dan tetap semangat. Terima kasih. FI Radio, Finance Indonesia Internet Radio Channel.